Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Braya akan membahas sebuah alur cerita film series berjudul Terminalis. Bercerita tentang seorang komandan pasukan khusus yang baru saja pulang perang, tapi anak dan istrinya malah dihabisi hingga ia akan menuntut balas. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan dibawa ke sebuah pangkalan udara yang ada di negara Suriah. Di sini kita diperkenalkan dengan seorang komandan pasukan khusus bernama James yang saat itu sedang memimpin rapat karena mereka akan melakukan penggerebekan. James menjelaskan jika targetnya kali ini adalah seorang ketua teroris bernama Jahan Kahani. Setelah mendapatkan di mana lokasi Kahani berada, James dan pasukan pun segera berangkat untuk melakukan misinya. Ternyata untuk sampai ke markas Kahani, James dan pasukannya harus melewati sebuah terowongan. Di sini, James memerintahkan timnya agar lebih berhati-hati karena ia yakin kalau di dalam terowongan ini pasti banyak sekali jebakan. Tak berselang lama, datanglah para anak buah Kahani yang langsung mengetahui kedatangan mereka hingga terjadilah aksi tembak-tembakan. Terlihat pasukan Kahani yang terus bertambah banyak yang membuat pasukan James begitu kewalahan. Hingga pada akhirnya James meminta semua anak buahnya agar mundur lalu menghubungi markas untuk meminta bantuan. Di waktu yang sama ada salah satu anak buah James yang panik tak sengaja menginjak jebakan bom. Ledakan besar tersebut menewaskan sebagian besar pasukan James, bahkan James sendiri kepalanya harus terbentur sangat keras. Namun beruntung ia masih bisa bertahan lalu kabur dari terowongan itu. Ternyata akibat dari insiden tadi, pasukan James hanya tinggal tersisa 2 orang, yaitu James dan satu rekannya yang bernama Bowser. Kemudian mereka berdua segera pergi menaiki helikopter bantuan yang baru saja datang. Keesokan harinya terlihat James yang sudah sampai di Amerika. James segera menghubungi istrinya untuk mengabarkan jika dirinya sudah ada di tanah air. Akan tetapi James tidak bisa langsung pulang ke rumah karena ia harus terlebih dulu melakukan wawancara dan perawatan di militer. James juga sempat bercerita mengenai semua pasukannya yang tewas dan hanya menyisakan James serta satu rekannya yaitu Bowser. Di hari selanjutnya, James diwawancarai oleh CIA untuk menanyakan kejadian sebenarnya terkait misi James yang gagal. Namun James belum bisa mengatakan apapun sebab dirinya masih mengalami trauma. Kemudian anggota CIA itu mendengarkan rekaman saat kejadian perang. Ternyata di dalam rekaman tersebut James lah yang telah menginjak jebakan bom, bukan anak buahnya. Barulah di sini James mau bicara dengan bersumpah kalau dirinya tidak pernah menginjak jebakan apapun. James yakin kalau rekaman itu hanyalah dibuat-buat dan CIA bisa menanyakan langsung kepada Bowser, rekan James yang masih hidup. I never said any of those things. Kemudian James diperiksa oleh dokter untuk melihat apakah tubuh James mengalami luka dalam. Si dokter yang sudah memeriksanya menjelaskan jika di kepala James ada luka benturan keras. Sehingga bisa dibilang James mengalami gegar otak ringan dan efeknya James akan sering sakit di kepala dan juga sering berhalusinasi. Lalu dokter menyarankan agar sebaiknya James istirahat dulu di rumah selama beberapa bulan. Work on and coordinate once he's stateside. Setelah mendapat izin pulang dari atasannya, James tidak langsung ke rumah, melainkan memilih untuk nongkrong dulu di bar bersama dengan Bowser rekannya. Tak lama, James dihampiri oleh seorang reporter bernama Katie.
Katie bertanya kenapa tidak ada berita pernyataan apapun terkait kematian para anak buah James saat di medan perang. James menjawab tidak tahu sebab dirinya tidak ada wewenang untuk menyebarkan berita tersebut. 30 menit kemudian, James menunggu jemputan sebab malam ini ia akan pulang ke rumah. Tak lama, James pun dijemput oleh sahabat dekatnya yang bernama Beben. Ini orangnya. Saat di perjalanan pulang, James bercerita kepada Beben kalau semua anak buahnya telah gugur di medan perang dan hanya tersisa Bowser. Namun James curiga jika pasukannya itu sengaja dijebak mengingat rekaman suara saat kejadian perang sudah ada yang mengubahnya. Singkat cerita, James sampai di rumah dan langsung disambut oleh istri dan juga anaknya. Ketika akan tidur, James kembali teringat dengan kejadian saat perang di Suriah kemarin. I got you. Pagi harinya saat James sedang sarapan bersama keluarga, tiba-tiba ia dihubungi oleh atasannya yang meminta James agar datang ke rumah Bowser sekarang juga. Tanpa menunggu lama, James langsung saja pergi ke rumah Bowser. Sesampainya di sana, James dibuat terkejut karena di rumah Bowser sudah banyak sekali polisi. Ternyata Bowser telah dinyatakan tewas akibat bundir. James tentu tidak percaya karena kemarin ia masih bersama Bowser dan terlihat dia baik-baik saja. Namun polisi sudah mutlak dengan keputusannya kalau Bowser dinyatakan tewas akibat bundir menggunakan pistolnya sendiri. Satu jam kemudian, James menemui Beben, sahabat dekatnya. Di sini James kembali curhat menceritakan Bowser yang baru saja tewas akibat bundir. James sangat yakin kalau Bowser tidaklah bundir melainkan sengaja dihabisi oleh seseorang. Mulai dari sinilah James semakin yakin kalau pasukannya memang sedang ingin dimusnahkan. Mendengar semua itu, Beben menyarankan James supaya lebih berhati-hati karena James juga pasti menjadi incaran mereka. Keesokan harinya terlihat James yang sedang menghadiri upacara pemakaman Bowser. Pemakaman itu dihadiri juga oleh Menteri Pertahanan sambil memberikan beberapa pidato. And thanks you. Selesai upacara pemakaman, si Menteri Pertahanan mengajak James untuk mengobrol sebentar. Di sini si Menteri mengatakan jika militer telah mengirim lagi pasukan baru untuk menangkap Kahani, yaitu ketua teroris yang dulu gagal ditangkap oleh pasukan James. No, I don't deserve that. Yeah, you do. Setelah mereka berdua selesai berbincang, James pun pulang menuju rumahnya. Namun ketika akan sampai, James melihat ada satu mobil yang terus mengikutinya sedari tadi. Dengan sigap, James langsung turun lalu menodongkan senjata ke pengendara mobil tersebut. Jesus Christ. Ternyata pengendara mobil itu adalah Katie, si reporter yang pernah menemui James waktu di dalam bar. Di sini Katie meminta maaf sebab ia telah mengikuti James secara diam-diam. Namun Katie sengaja melakukan hal tersebut karena ia ingin menemui James tanpa diketahui oleh pihak lain. Kemudian Katie memperlihatkan data kematian Bowser yang tewas persis setelah mereka pulang dari bar waktu kemarin. Sedangkan para polisi memberi keterangan kalau Bowser tewas di hari berikutnya. James yang belum terlalu kenal kepada Katie, ia pun mengabaikannya lalu meminta Katie agar sebaiknya pergi. Sebelum pergi, Katie sempat memberikan kartu nama dan meminta James agar menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Change your mind. Setelah itu, James tiba-tiba merasa sakit di kepalanya sambil mengingat kenangannya dulu bersama Bowser. Lalu James menceritakan terkait dirinya yang terkena gegar otak ringan kepada sang istri.
Sontak saja istri James menjadi khawatir hingga ia memaksa James untuk melakukan pengobatan ke dokter. Singkatnya, James mendatangi dokter seorang diri untuk melakukan pengobatan. James dimasukkan ke sebuah alat terapi canggih yang akan mengobati otak James. Tak lama, James kembali ditarik keluar dari alat tersebut, namun yang mengeluarkan James bukanlah dokter, melainkan dua orang bertopeng sambil menodongkan senjata. Seketika, James sadar kalau orang-orang inilah yang pasti telah menghabisi Bowser. Namun James tetap berusaha tenang hingga inilah yang ia lakukan. James berhasil menghabisi satu orang dari mereka dan melukai tangan dari orang satunya, tapi sayang orang itu berhasil kabur karena James kehabisan peluru. Kemudian James teringat dengan keselamatan anak dan istrinya di rumah hingga ia pun bergegas pulang. Di tengah perjalanan, James terus saja menghubungi istrinya namun sama sekali tidak ada jawaban. Hingga ketika James sampai di rumah, ia pun hanya bisa menangis saat melihat anak dan istrinya yang sudah koit dihabisi orang. Satu jam kemudian terlihat James yang sedang dimintai keterangan oleh pihak penyidik. Di sini penyidik meminta James agar menceritakan semua yang diketahui oleh James. Akhirnya James bercerita dari mulai dirinya yang diserang oleh dua orang bertopeng saat berada di dokter. Lalu pulang ke rumah dan melihat anak dan istrinya yang sudah tidak bernyawa. Kemudian si penyidik memberikan gambar sketsa mata pelaku berdasarkan dari hasil keterangan yang diberikan oleh James. Di hari selanjutnya, James melakukan pemakaman untuk istri dan anaknya. Terlihat James yang sangat dendam dan ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk membalas para pelaku yang sudah terlibat. Malam harinya, orang-orang terdekat James mencoba menghibur supaya James tidak larut dalam kesedihan. Namun tetap saja James tidak bisa menerima kalau keluarganya telah dibantai hingga ia pun memutuskan pulang. Ketika sudah di rumah, penyakit James kembali kambuh. Ia berhalusinasi kalau anak dan istrinya masih ada dan sedang berkumpul bersama. Tiba-tiba ada burung gagak yang menabrak kaca rumah dan di saat itulah James akhirnya tersadar. Pagi harinya, James didatangi oleh seorang detektif bernama Sotang yang akan mengurus kasus kematian keluarga James dan juga Bowser. Di sini, Sotang langsung memeriksa seisi rumah James untuk mencari barang bukti. Kemudian James berkata jika dirinya yakin kalau pelaku yang sudah menghabisi keluarganya sama dengan orang yang telah menghabisi Bowser. Sebab James tahu kalau Bowser tewas bukan akibat bundir melainkan sengaja dibunuh. Mendengar itu semua, Sotang meminta James agar tidak menuduh sembarangan dan biarlah para detektif serta polisi yang mengurus kasus tersebut. Setelah itu, James mendatangi atasannya di militer. Di sini, James mengatakan jika ia tidak yakin kalau detektif serta polisi dapat menangani kasus yang sedang menimpanya. James meminta izin untuk turun langsung ke lapangan dan ia sendiri yang akan mencari para pelaku. Mendengar hal itu, si atasan rupanya tidak mau memberi izin dengan alasan James masih dalam masa cuti. Ditambah lagi, pihak militer tidak mempunyai wewenang untuk mengurus kasus tersebut. Kemudian si atasan malah menyalahkan James yang dianggap tidak becus dalam menjaga keluarganya. James seketika naik darah dan langsung mencekik si atasan.
Beruntung James masih bisa meredam emosinya lalu bergegas pergi. Adegan berpindah kepada Katie si reporter yang saat itu mendatangi detektif Sotang. Maksud tujuan Katie datang ke sana untuk menanyakan perkembangan kasus dari keluarga James. Sotang langsung mengajak Katie untuk melihat TKP di tempat dokter yang sebelumnya James berobat. Di sana Sotang menjelaskan kalau di TKP ini tidak ada indikasi penyerangan apapun. Padahal menurut pengakuan James, ia diserang oleh 2 orang bertopeng, bahkan James berhasil menghabisi 1 dari 2 orang bertopeng tersebut. Lalu Sotang mengatakan jika dirinya yakin mungkin itu semua hanya halusinasi dari James dan ia juga yakin James lah yang sudah menghabisi keluarganya sendiri. Okay, corner pegs, TOD, family, and then come here. Setelah itu, Katie mendatangi rumah James. Setibanya di sana, Katie menjelaskan kalau di tempat dokter sebelumnya James berobat tidak ditemukan tanda-tanda adanya penyerangan apapun. Bahkan di sana juga tidak ada jasad satu pria bertopeng seperti yang dikatakan James. Oleh karena itu, pihak berwenang menganggap jika James hanya sedang berhalusinasi dan James lah juga yang dianggap sudah menghabisi keluarganya sendiri. Namun di sini Katie lebih percaya kepada James dan ia akan berusaha membantu James karena Katie yakin semua itu hanyalah jebakan. Mendengar hal tersebut, James berterima kasih sebab Katie sudah mempercayainya. Lalu ia memberikan ponsel khusus kepada Katie yang tidak bisa dilacak ataupun disadap oleh siapapun. Money is... Wait, what? That's how I used to get half my intel overseas. Thanks. Malam harinya, James mencari informasi di internet tentang di manakah alamat rumah detektif Sotang. Saat James melihat foto Sotang di internet, seketika James teringat dengan sketsa mata yang sebelumnya tim penyidik berikan. Setelah dicocokkan, ternyata mata Sotang sama persis dengan satu pria bertopeng yang dulu berhasil kabur. Dengan segera, James menulis nama Sotang di buku milik mendiang anaknya karena sekarang James mencurigai Sotang ikut terlibat. Di hari berikutnya, James mulai melakukan pengintaian terhadap Sotang. Setelah itu, James mendatangi Beben sahabatnya untuk memberitahu jika ia telah menemukan satu pelaku yang menyerangnya dulu dan orang tersebut adalah Sotang. James juga mengatakan kalau Sotang merupakan detektif polisi hingga Beben menyarankan supaya James lebih berhati-hati. Drinks like beer from the teams. He didn't see me. Okay. Kemudian James pergi ke apartemen Sotang lalu berpura-pura akan menyewa satu kamar di sana. Namun sebelum menyewanya, James diajak oleh sales apartemen untuk melihat-lihat dulu area apartemen tersebut. Di sini James langsung mempelajari sistem keamanan dan juga mencari celah untuk bisa menyusup ke kamar milik Sotang. Bukan hanya itu, James juga memoto pintu kamar di sana. Keesokan harinya terlihat James yang sedang menunggu Sotang keluar dari kamarnya. Setelah Sotang keluar, James segera masuk melalui jalan belakang. Kemudian James membobol pintu kamar Sotang karena kemarin ia telah mempelajarinya. Saat sudah berada di dalam kamar, James hanya menemukan laptop yang tergeletak di meja. Dengan cepat, James menyalin semua data di laptop itu lalu ia simpan kembali dengan rapi. Sore harinya, James langsung membuka semua data yang baru saja ia salin dari laptop Sotang. Belum sempat melihat data tersebut, tiba-tiba James dihubungi oleh si Menteri Pertahanan yang mengajaknya bertemu. Di sini si Menteri memberitahu James kalau Kahani si ketua teroris telah berhasil dihabisi oleh pasukan khusus yang meneruskan misi James. Mulai dari sekarang, James tidak usah lagi memikirkan tentang Kahani sebab dia telah tewas. Di waktu yang sama, tersiar juga berita di TV yang mengabarkan tentang kematian Kahani. James mengatakan jika sudah lama ia tidak peduli dengan kasus Kahani, sebab saat ini ada kasus yang lebih penting yaitu memburu para pelaku yang telah menghabisi keluarganya dan juga bos rekannya.
Meskipun pihak militer melarang, namun James tidak akan peduli dan tetap akan memburu mereka. Investigations are still ongoing into the failures of the I don't know, but we need to act on this. An elite U.S. military operation conducted in northern Syria. Malam harinya, James didatangi oleh Beben sahabatnya. Di sini, Beben memberitahu kalau Sotang baru saja membuka data biometrik milik James dari basis data militer. Beben juga berhasil mendapat informasi kalau Sotang pernah membuka data sidik jari James 2 hari sebelum kejadian pembunuhan. Sekarang Beben benar-benar yakin kalau Sotang memanglah salah satu pria bertopeng yang berhasil kabur. Mendengar hal tersebut, malam itu juga James akan memburu Sotang di apartemennya. Sebelum berangkat, Beben sempat memberikan senjata kepada James untuk memperlancar aksinya nanti. One way to find out. 1 jam kemudian, James berhasil masuk ke kamar Sotang dengan mode senyap. Sotang yang sedang nyalangap sambil ngorok, ia pun dibuat kaget saat James memasukkan senjata ke mulutnya. James bertanya apakah Sotang yang telah menyerangnya dan juga menghabisi keluarga James. Sambil ketakutan, Sotang menjawab kalau dialah yang memang sudah menyerang James waktu ia sedang berobat ke dokter. Namun untuk orang yang menghabisi keluarga James, Sotang sama sekali tidak mengetahuinya. Lalu Sotang juga mengatakan kalau ia hanya diperintah oleh seseorang bernama Sol Agnon. Setelah mendapatkan nama itu dengan cepat, James menghabisi Sotang lalu membuat kematiannya seolah-olah pundir. Convince me of a lot of things, but you can't convince me of that. Kemudian dengan santainya James keluar dari apartemen untuk kembali ke markas. Keesokan harinya, James membakar semua data-data tentang Sotang lalu ia menulis nama Sol Agnon sebagai target berikutnya. Kemudian James langsung mencari tahu di internet tentang siapakah Sol Agnon sebenarnya. Tak hanya itu, James juga menghubungi Katie si reporter lalu mengajaknya bertemu di sebuah kafe. Tak berselang lama, terlihat James dan Katie yang telah bertemu. Di sini James menanyakan apakah Katie tahu dengan seorang pria bernama Sol Agnon. Kebetulan sekali Katie mengetahui Sol Agnon dan dia merupakan wakil direktur dari perusahaan bernama Capstone Industry. Kemudian James bertanya lagi bergerak dalam bidang apakah perusahaan Capstone Industry. Sayangnya Katie tidak mengetahui detail tentang perusahaan tersebut, namun jika James ingin mengetahuinya, Katie berjanji akan mencari tahu. Have you heard Sol Agnon? Setelah itu, Katie memberikan berkas hasil pemeriksaan James dari dokter sebelum diserang. Saat dibuka hasil pemeriksaannya, ternyata James bukanlah mengalami gegar otak ringan, melainkan ada tumor di dalam otaknya. Pantas saja James sering merasakan sakit di kepala dan berhalusinasi sebab itu adalah efek dari tumor tersebut. Di waktu yang sama, tiba-tiba James melihat ada seorang pria bertopi yang sedang mengawasi mereka berdua. Dengan cepat, James langsung membawa Katie pergi dari kafe tersebut. Saat akan menjalankan mobilnya, lagi-lagi pria bertopi itu masih terus mengikuti James hingga inilah yang James lakukan. Setelah berhasil menghabisi si pria bertopi, James segera mengambil berkas yang ada di dalam mobil pria tersebut. Ketika dibuka, rupanya isi berkas itu adalah data lengkap mengenai James yang sekarang dijadikan target oleh para pembunuh bayaran. Menyadari telah banyak orang yang akan memburunya, James meminta Katie agar berpisah dengannya. James juga sempat membekali Katie senjata untuk berjaga-jaga. Sebelum pergi, James meminta Katie agar menghubunginya jika ia telah mendapatkan informasi tentang perusahaan Capstone Industry. Adegan berpindah kepada seseorang bernama Steve yang merupakan direktur utama dari perusahaan Capstone Industry. Saat itu, Steve sedang mengobrol dengan Sol Agnon yang merupakan wakil direkturnya. Sol Agnon mengatakan jika James belum juga tewas dan malah orang suruhan mereka yang dihabisi oleh James yaitu si pria bertopi. Steve meminta Sol Agnon agar tetap tenang saja karena mereka telah mengirim beberapa pembunuh bayaran lagi untuk memburu James. Kenapa Steve dan wakilnya Sol Agnon sangat ingin menghabisi James kita akan tahu nanti.
Di balik itu, terlihat James yang sedang minum obat karena sakit di kepalanya mulai kambuh. Tak hanya itu, James juga mulai berhalusinasi jika istrinya masih hidup dan sekarang sedang mengandung. Beruntung halusinasi itu berakhir karena ada seseorang yang mengetuk pintu rumah James. Ketika dibuka, ternyata itu adalah Beben, sahabat dekat James yang membawa makanan untuknya. Di sini, James meminta tolong kepada Beben agar mengintai seseorang bernama Sol Agnon yang merupakan wakil direktur perusahaan Capstan Industry. Tanpa keberatan, Beben pun mengiyahkan permintaan James. You're good. She's an asset. She can help me do some research without raising suspicion. Keesokan harinya, Beben mulai mengintai Sol Agnon yang sedang bermain golf dengan rekan-rekan bisnisnya. Bahkan Beben terus saja mengintai Sol Agnon sampai ke rumah. Setelah mengetahui di mana keberadaan Sol Agnon, Beben langsung saja menghubungi James untuk memberitahukan informasi tersebut. Singkatnya, memperlihatkan James yang dibantu oleh Beben sedang mempersiapkan persenjataan karena malam ini juga ia akan mendatangi rumah Sol Agnon. Sementara itu, Sol Agnon sendiri sedang mengadakan pesta di rumahnya bersama dengan rekan-rekan bisnisnya. Alright, all of you. 2 jam kemudian, pesta di rumah Sol Agnon pun berakhir dan semua rekan-rekan bisnisnya pamit pulang. Kemudian Sol Agnon pergi ke kamar untuk beristirahat. Namun tanpa ia sadari ternyata James telah berada di sana. Saat Sol Agnon sedang mencuci muka, ia mendengar suara musik keras di dalam kamarnya hingga Sol Agnon segera mengecek. Tapi saat dicek tidak ada satu orang pun di sana dan tiba-tiba 10 menit kemudian, Sol Agnon tersadar dengan kondisi tangan sudah diikat dan di hadapannya ada James. Sol mencoba berteriak memanggil anak buahnya, tapi karena musik yang sangat keras, para anak buah Sol tidak bisa mendengar. Setelah itu, James mematikan musik dan ia meminta agar Sol tetap tenang. Di sini, James bertanya kenapa perusahaan Capstan Industry menginginkan kematiannya. Awalnya Sol tidak mau menjawab, namun setelah James mengancam akan menghabisinya, akhirnya Sol mengatakan jika ia hanya diperintah oleh direktur utama yang bernama Steve. Selain itu, Sol juga memberitahu kalau perusahaan Capstan Industry bergerak di bidang pembuatan obat dan sekarang mereka sedang menggarap proyek yang diberi nama RD4895. Sol bersumpah jika dirinya tidak mengerti apapun tentang proyek tersebut, namun yang ia ketahui proyek itu berharga miliaran dolar. Kemudian James bertanya lagi siapakah orang yang dikirim untuk menghabisi anak dan istrinya. Sol menjawab kalau orang itu bernama Marcus yang berasal dari daerah perbatasan Meksiko. Marcus adalah bos mafia yang mempunyai banyak pasukan di Meksiko. Dan Marcus juga telah bekerja sama selama 5 tahun dengan Steve, si direktur utama. Setelah mengetahui informasi tersebut, James pun berterima kasih, tapi sayang James tidak akan membiarkan Sol hidup. James menyuntikkan racun ke dalam tubuh Sol hingga dalam waktu 3 menit Sol pasti akan koit. Di balik itu, Katie terus saja mencari informasi tentang perusahaan Capstan Industry di ruangan kerjanya. Tak lama, ia mendapat pesan dari James yang memintanya agar mencari tahu juga tentang proyek bernama RD8945. Singkatnya, James telah sampai di rumah dan ia langsung memberitahu kepada Beben tentang 2 nama baru yang menjadi target James selanjutnya. Pertama adalah Marcus, si bos mafia dari perbatasan Meksiko beserta para antek-anteknya yang telah menghabisi keluarga James. Yang kedua adalah Steve, si direktur utama dari perusahaan Capstan Industry. Answers or blood? Di hari berikutnya terlihat James yang sedang berjalan sendiri di tengah hutan untuk menuju perbatasan Meksiko. Rupanya ia akan memburu Marcus, si bos mafia terlebih dahulu. Di waktu yang sama, tiba-tiba James berhalusinasi tentang anaknya yang berada di samping James. Beruntung James bisa tersadar dari halusinasinya itu lalu kembali meneruskan perjalanan.
Setelah berjalan cukup lama, James sampai di suatu bukit dan ia segera bersiap untuk membidik Marcus dari jarak jauh. Tak lama terlihat ada satu mobil yang melintas dan ternyata yang mengendari mobil tersebut adalah Marcus. Dengan cepat, James langsung melesatkan tembakan yang membuat Marcus seketika koit. Kemudian James menghampiri jasad Marcus lalu mengambil ponselnya. Rupanya James akan menyadap ponsel tersebut untuk menemukan di mana lokasi para anak buah Marcus berada. Keesokan harinya, James mengajak teman wanitanya yang bernama Sally untuk pergi ke Meksiko memburu para anak buah Marcus. Diberitahu kalau Sally ini adalah mantan anak buah James di militer sehingga kemampuannya sudah tidak diragukan lagi. Di tengah perjalanan, tak lupa James mencoret nama target yang telah berhasil ia musnahkan. Adegan berpindah ke kantor FBI dan di sini kita akan diperkenalkan dengan ketua FBI yang bernama Fabio. Fabio dan timnya sedang melihat rekaman CCTV mengenai James yang telah menghabisi pria bertopi beberapa hari yang lalu. Meskipun Fabio tahu James adalah pasukan khusus, namun ia tidak akan membiarkan James bertindak sesuka hatinya. Lalu Fabio memerintahkan anak buahnya untuk mulai menangkap James. I don't care about James Reese. I want to know who the hell was in this car with him. Di sisi lain, memperlihatkan Steve, si direktur utama perusahaan Capstone Industry, sedang melakukan meeting dengan para stafnya. Di sini, Steve membahas tentang proyek RD8945 yang sebelumnya telah gagal diuji coba. Steve juga memberitahu kalau wakilnya yaitu Sol Agnon kini telah meninggal. Mendengar hal tersebut, salah satu bawahan Steve yang berkepala botak bernama Samsul tiba-tiba mengundurkan diri. Rupanya ia takut kalau nasibnya akan sama seperti Sol Agnon. Di balik itu, James dan Sally telah sampai di negara Meksiko. Sebelum menjalankan misinya, mereka beristirahat dulu di rumah si kakek mantan komandan James di militer dulu. Terlihat si kakek yang menyambut James dan Sally dengan baik, termasuk menjamunya dengan makanan. talking about the same Tom Reese. To the host. Kemudian James menjelaskan kedatangannya ke Meksiko yaitu untuk memburu para anak buah Marcus karena mereka telah menghabisi keluarga James. Mendengar hal tersebut, si kakek siap membantu James, bahkan ia akan menyiapkan pasukan tentara. Bukan tanpa alasan, ternyata si kakek memang dari dulu ingin memberantas para mafia yang ada di Meksiko. Adegan berpindah kepada Katie yang kini didatangi oleh Fabio, si ketua FBI. Rupanya Fabio telah mendapat informasi kalau Katie ini berteman dengan James sehingga ia bermaksud untuk menanyakan di mana keberadaan James sekarang. Katie menjawab kalau ia memang berteman baik dengan James. Namun untuk keberadaan James sekarang, Katie bersumpah ia tidak mengetahuinya. Sebelum pergi, Fabio memberikan kartu nama dan meminta Katie untuk menghubungi Fabio jika ia mendapatkan informasi tentang James. Keesokan harinya, terlihat James, si kakek dan pasukannya yang sedang mengatur strategi untuk melakukan penyerangan kepada para anak buah Marcus, si bos mafia. Akan tetapi saat semua sudah siap, James kembali merasakan sakit di kepala bahkan sampai membuatnya pingsan. Ketika tersadar, James sudah ditangani oleh dokter yang ada di Meksiko. Sang dokter menjelaskan jika tumor di kepala James sangat ganas dan tumbuh dengan begitu cepat. Jika tidak segera dioperasi, maka itu pasti akan mengancam nyawa James. James yang tidak mempunyai waktu untuk melakukan operasi, ia pun meminta diobati saja dan setelah urusannya selesai, James akan melakukan operasi. Malam harinya, James berkumpul dengan Lisa, si kakek dan Beben juga ada di sana. Mereka menyarankan agar sebaiknya James menunda dulu misinya karena kesehatan James lebih penting dari misi tersebut.
Namun James tetap kekeh akan melanjutkan misi karena baginya membalas dendam kepada orang-orang yang telah menghabisi keluarganya itu jauh lebih penting. Can you operate? Singkatnya, kini James dan pasukan si kakek telah mendatangi anak buah Marcus si bos mafia. Dengan cepat mereka langsung menghabisi orang-orang yang ada di sana. Setelah peperangan cukup lama, James CS akhirnya dapat meratakan mereka semua. Di hari berikutnya terlihat James, Sally, dan Beben yang sedang bersiap untuk kembali ke Amerika. Tak lupa James mengucapkan terima kasih kepada si kakek karena telah membantu dirinya. Sekarang target selanjutnya James adalah Steve, yaitu direktur utama dari perusahaan Capstan Industry. Adegan berpindah kepada Steve, si direktur utama yang sedang mengobrol dengan Samsul bawahannya. Di sini Steve ternyata tidak mengizinkan Samsul keluar dari perusahaannya sebab kita tahu sebelumnya Samsul sempat berniat akan mengundurkan diri. Bahkan Steve juga mengancam jika sampai Samsul tetap keluar maka dipastikan Samsul tidak akan selamat. Yeah, I don't think the board goes for that. Di balik itu, James dan Sally telah berada di suatu tempat yang mereka jadikan markas. James berencana akan menghabisi Steve dengan cara menjatuhkan bom ke gedung perusahaan Capstan Industry. Akan tetapi Sally tidak setuju sebab di sana banyak orang tidak bersalah yang nantinya akan menjadi korban. Sally mengajak James melakukan dulu pengintaian ke gedung tersebut untuk mencari cara dalam menghabisi Steve tanpa melibatkan yang lain. Pada akhirnya hari itu juga James dan Sally langsung pergi ke sana untuk melakukan pengintaian. Di waktu yang sama ternyata di gedung Capstan Industry sudah ada Katie si reporter. Di sana, Katie bermaksud menanyakan proyek RD8945 kepada Samsul bawahan Steve. Terlihat Samsul yang sangat gugup saat Katie menanyakan tentang hal tersebut. Samsul pun berbohong dengan mengatakan jika dirinya tidak tahu menahu terkait hal itu. Excuse me. Katie yang sadar kalau Samsul sedang dalam keadaan terancam, ia pun memberi nomor teleponnya kepada Samsul. Katie meminta Samsul agar menghubunginya jika Samsul membutuhkan bantuan. Dan Katie berjanji akan membantu Samsul asalkan ia mau menjelaskan secara lengkap terkait proyek RD8945. Keesokan harinya, Samsul nekat menghubungi Katie lalu mengajaknya bertemu di suatu tempat. Samsul berjanji akan memberitahu semua informasi tentang proyek RD8945 asalkan Katie bisa menjamin keselamatannya. Okay, I'll send details. Setelah itu, Samsul meminta izin kepada Steve untuk pulang karena hari sudah malam. Steve yang tidak mempunyai rasa curiga apapun, ia mengizinkan Samsul untuk pulang. Namun setelah Samsul pergi, datanglah si brewok anak buah Steve yang mengatakan kalau Samsul telah berkhianat. Ternyata si brewok mendengar semua percakapan Samsul dengan Katie hingga Steve meminta si brewok untuk menghabisi Samsul pada malam ini juga. Di sisi lain memperlihatkan Katie yang sedang bersiap bertemu dengan Samsul dan Katie juga membawa senjata untuk berjaga-jaga. Singkatnya, Katie telah bertemu dengan Samsul di stasiun kereta. Di sini, Katie langsung saja meminta Samsul agar memberitahu apa itu proyek RD8945. Samsul menjelaskan kalau proyek itu adalah proyek pembuatan obat. Awalnya, obat tersebut dibuat untuk para militer agar tidak mengalami trauma sehabis perang.
Namun setelah dilakukan uji coba, ternyata obat itu gagal dan malah menimbulkan tumor di otak yang meminumnya. Sedangkan obat tersebut telah diedarkan dan salah satunya telah diminum oleh James serta seluruh pasukannya. Oleh sebab itulah James dan pasukannya dijebak lalu mereka semua dihabisi hingga sekarang menyisakan James. Karena jika Steve tidak menghabisi semua pasukan James, maka secara otomatis perusahaan Steve akan bangkrut jika ketahuan telah gagal memproduksi obat. Kemudian Samsul memberikan flash disk yang berisi data lengkapnya tentang semua orang-orang yang terlibat dalam proyek tersebut. Lalu Samsul meminta Katie agar memberikan perlindungan kepadanya karena Samsul sangat ingin keluar dari perusahaan Capstan Industry. Di waktu yang sama terlihat ada si brewok anak buah Steve yang sedang mengincar Samsul. Dengan cepat Katie langsung membawa Samsul pergi. Akan tetapi saat di tangga, Samsul harus tertembak sampai membuatnya koit. Kemudian si brewok mengejar Katie, namun tanpa disangka inilah yang dilakukan Katie. Setelah itu, Katie keluar dari stasiun untuk pergi ke markas James. Tapi sayangnya di sana sudah ada satu orang lagi yang langsung menodongkan senjata dan tiba-tiba ternyata itu adalah tembakan dari James. Dengan cepat, James segera membawa Katie pergi dari sana saat itu juga. Ketika sudah berada di tempat yang aman, James bertanya kenapa Katie sampai diburu oleh anak buah Steve. Katie menjelaskan kalau proyek RD8945 adalah sebuah obat yang dibuat oleh perusahaan Capstan Industry berharga miliaran dolar. Obat itu dibuat untuk para militer agar tidak mengalami trauma setelah perang. Namun sayang obat tersebut gagal dan malah membuat yang mengonsumsinya mengalami tumor otak seperti James. Oleh karena itulah mereka ingin menghabisi James termasuk pasukannya agar proyek tersebut tidak ketahuan publik dan perusahaannya akan terus berjalan. Kemudian Katie memberikan flash disk yang berisi semua orang-orang yang terlibat, yaitu flash disk yang sebelumnya diberikan oleh Samsul. Dengan cepat, James mengambil flash disk tersebut lalu berterima kasih kepada Katie karena telah mau membantu. Setelah itu, James menghubungi Beben lalu memintanya untuk membuka flash disk yang sebentar lagi akan dikirim. James menjelaskan kalau flash disk itu berisi nama orang-orang yang terlibat dalam proyek RD8945. James meminta Beben agar segera menghubunginya lagi jika telah berhasil membuka flash disk tersebut. 95. Shell companies, can you give me the name? Send it. 2 jam kemudian Beben menghubungi James. Di sini Beben mengatakan kalau nama orang-orang yang terlibat dalam proyek RD8945 telah sesuai dengan yang ditargetkan oleh James, seperti Sol Agnon, Marcus, dan Steve. Namun ada 3 nama lagi yang akan membuat James pasti terkejut, yaitu Pilar, Howard, dan Cox. Diketahui mereka bertiga adalah jenderal yang menjadi atasan James di militer. Mendengar hal tersebut, James seketika geram dan ia berjanji akan membantai mereka semua. Setelah itu, James langsung meminta Sally untuk mempersiapkan alat kimia karena James akan merakit bom untuk menghabisi Steve terlebih dahulu. Sally mengingatkan lagi James kalau ledakan bom akan membahayakan orang-orang yang tidak bersalah. Namun James menjelaskan jika bom yang akan ia rakit adalah bom khusus dan ledakannya tidak akan besar. Pada akhirnya Sally mengerti dan langsung mempersiapkan semua kebutuhan bahannya. Keesokan harinya, bom rakitan James sudah siap dan ia langsung mengajak Sally untuk pergi ke perusahaan Capstan Industry. Sesampainya di sana, James meminta Sally agar mengalihkan perhatian dengan membuat kemacetan. Sedangkan dirinya akan menunggu Steve menaiki mobil lalu meledakkan bomnya.
menit kemudian terlihat Steve yang baru saja keluar dari perusahaan dengan penjagaan super ketat. Di waktu yang sama terlihat juga ada Fabio si ketua FBI yang tak sengaja melintas di daerah tersebut. Kemudian Fabio curiga dengan satu mobil yang membuat kemacetan. Mobil itu adalah mobil Sally yang ternyata sedang berpura-pura berjualan bunga. Di sisi lain, James sendiri mensejajarkan mobilnya yang berisi bom dengan mobil yang akan dipakai oleh Steve. Setelah Steve menaiki mobil, James segera turun lalu meledakkan bom yang ada di dalam mobilnya. Setelah terjadi ledakan, sialnya Steve masih selamat meskipun terluka sangat parah. James yang menyadari kalau rencananya gagal, ia pun terpaksa harus menghabisi Steve dengan menggunakan senjata. Please stop. Please. Setelah itu, James kabur dengan menggunakan mobil curian. Namun, kita juga tahu kalau Fabio si FBI sedang berada di sana hingga terjadilah aksi kejar-kejaran dengan Fabio. Di tengah pengejaran, mobil James harus menginjak ranjau hingga menabrak pepohonan. Akan tetapi saat Fabio mengeceknya dari dekat, ternyata James sudah tidak ada di dalam mobil tersebut. Rupanya James sendiri kini kabur ke tengah hutan dengan kondisi tangan terluka. Tak lama James menemukan satu rumah kosong dan ia pun masuk ke dalam rumah tersebut. Di sini James segera mengobati luka di tangannya yang sebelumnya sempat tertembak. Selang beberapa saat sakit di kepala James kambuh, namun sayang obatnya tertinggal di mobil. Alhasil James hanya bisa menahan rasa sakit di kepalanya itu dengan sekuat tenaga. Setelah rasa sakitnya mereda, James langsung meneruskan pelariannya karena ia yakin kalau tim FBI sedang mengejar. Adegan berpindah kepada Sally yang kala itu menghubungi Beben. Di sini Sally sangat khawatir dengan kondisi James karena sampai sekarang James belum ada kabar. Ditambah di luar akan terjadi hujan badai sehingga membuat Sally semakin cemas. Beben menjawab jika hujan badai adalah sebuah keuntungan bagi James karena membuatnya akan semakin sulit untuk diketemukan. Sally tidak usah khawatir sebab Beben percaya kalau James akan berhasil lolos dari kejaran lalu kembali pulang ke markas. Di balik itu, tim FBI mengerahkan semua pasukan termasuk anjing pelacak demi bisa mengejar James ke dalam hutan. Sedangkan James sendiri kini bersembunyi di sebuah gua sambil menunggu hujan badai mereda. Kemudian James menulis lagi target selanjutnya yaitu Pilar, Howard, dan Cox yang merupakan jenderalnya di militer. Pagi harinya James meneruskan pelarian dan terlihat kondisinya yang semakin melemah. Tak berselang lama datanglah helikopter militer yang menurunkan lagi pasukan untuk ikut mengejar James. Artinya sekarang bukan hanya FBI dan polisi yang ikut mengejar, melainkan juga pasukan militer. Sebisa mungkin James berlari menghindari mereka semua sebab ia tidak ingin menghabisi yang bukan targetnya. Di tengah pelarian, James sempat terpojok oleh Fabio si ketua FBI dan meminta James agar menyerah. Namun untungnya lagi-lagi James berhasil kabur lalu naik ke atas bukit. Di sini James dapat melihat semua pasukan yang sedang mengejarnya. Sebenarnya James bisa saja membantai mereka dari jarak jauh sebab tembakan James tidak pernah meleset. Akan tetapi James kembali teringat jika mereka semua bukanlah musuh James. Beberapa menit kemudian, James memasukkan bom rakitan ke dalam tanah di atas bukit tersebut. James sengaja melakukan itu untuk menjebak semua pasukan yang mengejarnya. Tak lama datanglah pasukan tentara yang langsung meminta James agar menyerah. Namun James balik meminta agar sebaiknya mereka pergi karena ia sudah memasang bom di dalam tanah. Akan tetapi pasukan itu menolak hingga dengan cepat James meledakkan bom tersebut.
Rupanya ledakan itu tidak membuat pasukan yang mengejarnya tewas, melainkan hanya membuat tanah longsor hingga membawa James sampai ke dasar bukit. Kemudian James kembali bangkit lalu melihat ada satu tentara yang tertimpa tanah longsor. Dengan cepat James menyadarkan tentara itu lalu meninggalkannya setelah si tentara kembali sadar. Selang beberapa saat, Fabio dan timnya datang untuk memastikan keadaan si tentara baik-baik saja. Namun mereka harus kehilangan jejak James yang sekarang entah pergi kemana. Sore harinya, adegan berpindah kepada Lisa yang mendapat berita kalau kemungkinan besar James telah tewas akibat tertimpa tanah longsor. Tentu saja Lisa menjadi sedih karena James telah ia anggap seperti kakaknya sendiri. Hingga ketika Lisa sedang bersedih, tiba-tiba James muncul dengan kondisi sehat walafiat. Kemudian James meminta Lisa agar mengantarkannya ke tepi pantai karena ia harus menemui seseorang. Agar perjalanannya aman, Lisa pun mengantarkan James dengan menggunakan pesawat pribadi. Di tengah perjalanan, Lisa sempat mengobati luka di tangan James sambil berkata jika dirinya akan selalu mendoakan James supaya tetap selamat. James pun berterima kasih lalu ia terjun payung ke bawah untuk menuju ke tepi pantai. Saat mendarat, ternyata orang yang akan James temui adalah Beben yang sudah menunggunya untuk melanjutkan misi, yaitu memburu 3 orang jenderal. Di sisi lain memperlihatkan Jenderal Howard, Pilar, dan Cox yang sedang berkumpul membahas tentang James. Howard rupanya takut kalau James masih berhasil selamat karena sudah pasti ia akan memburu mereka bertiga. Akan tetapi Pilar menenangkan Howard dengan mengatakan kalau mereka mempunyai ratusan pasukan untuk menghabisi James, jadi sebaiknya tidak usah khawatir. As long as we have legal cover, we stop talking. 10 menit kemudian, tanpa mereka sadari, rupanya James telah mengintai dari jarak jauh bersama dengan Beben. Di sini Beben mengatakan jika Howard, Pilar, dan Cox menjadi lebih sering bertemu semenjak tewasnya Steve, si direktur utama. Adegan berpindah kepada Fabio, si ketua FBI yang sedang melakukan rapat di kantor. Di sini, Fabio akan mengerahkan semua pasukannya untuk memburu lagi James karena ia yakin kalau James belum tewas. Okay, let's go find the man. Di balik itu, James dan Beben telah kembali ke markas. Di sini, mereka berdua membagi tugas yang mana Beben harus berpura-pura menjadi FBI lalu menculik Howard, sementara James sendiri akan memburu Cox. Lalu teruntuk Pilar, James sudah mempunyai rencana lain dan akan menghabisinya paling terakhir. Tanpa menunggu lama, mereka berdua langsung pergi untuk menjalankan tugas masing-masing. Di balik itu, Howard sendiri sedang berada di rumah dan ia meminta istrinya untuk bersiap karena hari ini juga mereka akan pergi ke Italia. Ternyata Howard berniat akan kabur ke Italia sebab ia yakin kalau James masih selamat dan akan memburu dirinya. Tak berselang lama, datanglah Beben yang telah menyamar sebagai FBI. Beben berpura-pura kalau ia diutus oleh ketua FBI untuk membawa Howard ke tempat yang sangat aman. Pada akhirnya Howard percaya dan ia pun membawa istri dan anaknya untuk ikut bersama Beben. Adegan berpindah kepada Jenderal Cox yang sedang minum di suatu bar. Dirasa ia sudah cukup banyak minum, Cox bergegas pergi ke mobil untuk pulang ke rumah. Akan tetapi saat di parkiran ternyata di sana sudah ada James yang langsung menyerang Cox sampai membuatnya pingsan. Saat tersadar, Cox sudah berada di tengah pantai dengan tangan diikat ke sebuah balok kayu besar. Lalu James bertanya kenapa Cox, Howard, dan Pilar tega menjadikan James dan pasukannya bahan percobaan proyek RD8945. Cox meminta maaf karena ia sangka kalau proyek itu akan berhasil. Namun James yang tidak mengenal kata maaf, ia pun meninggalkan Cox begitu saja sampai membuatnya tenggelam. Kemudian James pergi ke tepi pantai untuk menemui Beben.
Ternyata di sana sudah ada Beben yang telah menyandra Howard dan juga keluarganya. Terlihat Howard yang sangat ketakutan dan ia pun langsung meminta maaf kepada James. James mengatakan jika dirinya telah mengetahui semua kebusukan Howard. James memberi dua pilihan kepada Howard, yang mana pilihan pertama ia akan langsung menghabisi Howard dan semua anggota keluarganya di sini. Sedangkan untuk pilihan kedua, James berjanji tidak akan menghabisi keluarga Howard asalkan Howard mau melakukan sesuatu untuknya. Alhasil Howard tentu lebih memilih pilihan yang kedua. Setelah memberitahu apa yang harus Howard lakukan, James meminta Beben agar tidak melepaskan keluarga Howard sebelum Howard menyelesaikan apa yang diperintahnya. Di sisi lain memperlihatkan Fabio, si ketua FBI yang sedang bersama Katie. Rupanya Fabio sengaja memanggil Katie ke sana karena ia akan memberitahu informasi kepada Katie. Informasi yang dimaksud ternyata Fabio telah mengetahui tentang proyek RD8945 yang telah gagal diuji coba. Bahkan Fabio juga telah mengetahui kalau Jenderal Howard, Pilar, dan Cox terlibat dalam proyek tersebut. Semua itu Fabio ketahui sebab baru saja ia telah membuka data yang ada di komputer mendiang Steve, si direktur utama. Fabio sekarang menyadari kalau James merupakan korban yang sedang menuntut balas. Namun semua itu tetap tidak bisa dibenarkan sebab James sudah main hakim sendiri. One more person working with Horn. Authorized RD4895. Kemudian Fabio memberi informasi terbaru kepada Katie kalau yang telah mengesahkan proyek RD8945 adalah Menteri Pertahanan. Bahkan Fabio juga berhasil menemukan data tentang perusahaan bernama Oberon yang menyimpan saham 50% di perusahaan milik Steve. Fabio yakin kalau perusahaan tersebut adalah milik sang Menteri Pertahanan dan jika benar maka jelas Menteri Pertahanan ikut terlibat. Lalu Fabio meminta kepada Katie untuk menerbitkan berita tentang kasus tersebut. Dengan cepat, Katie langsung saja menulis skrip untuk dijadikan berita. Di sana, Katie menuliskan kalau sang Menteri Pertahanan adalah orang yang mengesahkan proyek RD8945. Katie juga menuliskan kalau sang menteri adalah pemilik perusahaan Oberon yang mempunyai saham 50% di perusahaan Steve. Selesai menulis skrip untuk beritanya, Katie segera mengirimkan skrip itu melalui email kepada rekannya di media. Kemudian Katie mengirim pesan kepada James yang memberitahu kalau sang Menteri Pertahanan juga terlibat. Mengetahui itu, James hanya terdiam karena tidak menyangka kalau sang Menteri Pertahanan harus terlibat. Di waktu yang sama terlihat Howard yang mendatangi Pilar di ruangannya. Sambil tangannya bergetar, Howard meminta maaf sebab ia harus melakukan sesuatu supaya keluarganya selamat. Kemudian Howard membuka jaket yang ternyata sudah dipasangi bom. Rupanya sesuatu yang diminta oleh James adalah memakai rompi bom itu dan pergi menemui Pilar. Lalu Howard memberikan ponselnya yang sudah terhubung kepada James. James mengatakan jika sekarang ia akan mengirim Pilar dan Howard pergi ke neraka. Dari kejauhan, Fabio melihat ledakan yang berasal dari ruangan Pilar. Seketika ia langsung tersadar pasti itu semua adalah ulah James. Fabio yang geram karena James selalu main hakim sendiri, ia pun segera mendatangi markas James yang sudah berhasil ia ketahui. Sesampainya di sana, Fabio menemukan James hingga terjadilah perduelan di antara mereka berdua. James yang jauh lebih hebat tentu ia dapat memojokkan Fabio. Fabio yang tidak ingin dihabisi, ia pun berkata kalau dirinya sudah mengetahui semuanya. Bahkan Fabio jugalah orang yang memberitahu Katie tentang sang Menteri Pertahanan yang ikut terlibat. Fabio meminta James agar sebaiknya tidak main hakim sendiri karena pihak FBI juga akan menangani kasus tersebut. Mendengar hal itu, James hanya menjawab kalau Fabio sebaiknya tidak usah ikut campur dengan urusannya. Lalu James pergi meninggalkan Fabio karena Fabio bukanlah target James. 1 jam kemudian, Katie menghubungi lagi rekannya untuk menanyakan kenapa berita tentang Menteri Pertahanan belum juga diterbitkan. Si rekan menjawab kalau sampai sekarang ia belum menerima email apapun dari Katie.
Dengan cepat, Katie memeriksa lagi emailnya dan memang di sana tidak ditemukan skrip yang tadi dikirimnya. Katie yang merasa ada yang aneh, ia pun memutuskan untuk mendatangi rekannya secara langsung. Namun baru saja Katie akan pergi, tiba-tiba sang Menteri Pertahanan datang bersama bodyguard-nya. Di sini sang menteri mengatakan kalau Katie tidak akan bisa mengirim skrip itu kemanapun karena emailnya telah disadap. Sang menteri juga menjelaskan kalau berita yang telah Katie buat tidak sepenuhnya benar. Sang menteri memang orang yang mengesahkan proyek RD 8945, namun ia tidak tahu kalau proyek tersebut akan gagal. Sang menteri juga tidak merasa kalau dirinya adalah pemilik perusahaan Oberon yang menyimpan 50% sahamnya di perusahaan Steve. Untuk itu, sang menteri mengajak Katie agar melakukan wawancara secara langsung dan ia berjanji akan menjelaskan semuanya. Namun, wawancara tersebut tidak akan dilakukan di sini, melainkan di pulau pribadi milik sang menteri. Katie yang sangat ingin mengetahui kebenarannya, ia pun akhirnya setuju lalu ikut bersama dengan sang menteri. Adegan berpindah kepada James yang sedang membicarakan misi selanjutnya dengan si Beben. Terlihat di sini Beben yang menggunakan rambut palsu agar tidak dikenali orang. Lalu James mengatakan kalau mereka harus memburu Menteri Pertahanan karena dia juga ikut terlibat, tapi sayang James tidak tahu di mana keberadaan si menteri sekarang. Beben meminta James agar tenang saja karena ia sudah mendapat informasi kalau si menteri sedang menuju ke pulau pribadinya. James sempat bertanya dari mana Beben tahu informasi sepenting itu. Beben beralasan jika dirinya banyak kenalan orang dalam sehingga James tidak perlu mengkhawatirkannya. I look like shit. You know what? Di balik itu, sang menteri yang membawa Katie akhirnya sampai di pulau pribadi. Terlihat juga di sana si menteri yang dijaga ketat oleh para militer angkatan darat. Kemudian sang menteri langsung membawa Katie untuk menjelaskan semuanya. Di sini sang menteri mengatakan jika dirinya bukanlah pemilik perusahaan Oberon seperti apa yang Katie tuduhkan. Sebab pemilik perusahaan itu adalah seseorang yang bukan berasal dari pemerintahan. Kemudian sang menteri mengakui kesalahannya karena telah mengesahkan proyek RD 8945 tanpa mengerti apa efek sampingnya. Namun si menteri bersumpah kalau dirinya tidak menerima uang suap dari siapapun dan murni kelalaian si menteri dalam mengesahkan proyek tersebut. Sementara untuk pasukan James yang dijebak di negara Suriah oleh 3 jenderalnya, si menteri juga sama sekali tidak mengetahuinya. Order of events exactly as they occurred. So you're saying that you didn't know about the tumors? Oh, your story was wrong, Ms. Barnack. Mendengar semua fakta itu, Katie segera mengirim pesan kepada James untuk memberitahu kalau sang menteri tidak bersalah dan sebaiknya James tidak usah menjadikan sang menteri sebagai target. Akan tetapi James tidak membaca pesan tersebut sebab dirinya sudah dalam perjalanan menuju pulau ini bersama Beben. Di tempat lain memperlihatkan Fabio, si ketua FBI yang baru mendapat berita kebenaran tentang sang menteri pertahanan dari Katie. Fabio langsung saja membahas berita tersebut dengan tangan kanannya. Hingga Fabio mengajak si tangan kanan agar mengerahkan semua pasukan untuk melindungi sang menteri yang ada di pulau. Sebab Fabio yakin kalau James pasti akan memburu sang menteri. It finally ends, right? Now we get them all. Singkatnya, James dan Beben telah sampai di tepi pantai. Mereka sudah menyiapkan sebuah kapal untuk menuju ke pulau pribadi sang menteri melalui jalur laut. Sebelum itu, James dan Beben tidak lupa mempersiapkan seluruh persenjataan lalu mereka pun berangkat. Di sisi lain, Fabio dan tangan kanannya juga tengah bersiap-siap bersama pasukannya. Lalu berangkat ke pulau pribadi sang menteri menggunakan jalur laut juga. Beberapa jam kemudian hari mulai beranjak malam. Terlihat sistem keamanan di kediaman sang menteri yang terus saja diperketat. Katie juga masih berada di sana dan ia sedang merevisi skrip beritanya berdasarkan dengan keterangan yang sesungguhnya. Di balik itu, James dan Beben kini telah sampai di pulau pribadi milik sang menteri. Beben mengatakan kalau sang menteri dijaga sangat ketat sehingga dipastikan kalau James akan kesulitan melawan mereka.
Namun James tidak peduli dan ia akan tetap maju demi membalaskan dendamnya. Alhasil James pergi sendiri sementara Beben akan melindungi James dari jarak jauh dengan menjadi sniper. Singkatnya, James berhasil masuk ke kediaman sang menteri dan ia mulai menghabisi satu persatu penjaga. Tak hanya itu, Beben juga mulai melakukan aksinya dengan menembak satu kapal penjaga hingga terjadilah ledakan. Akibat ledakan tersebut, sang menteri langsung dibawa ke ruangan pengamanan termasuk dengan si Katie. Di sisi lain, Fabio dan timnya yang sempat melihat ledakan tadi dari jauh, mereka pun mempercepat kapalnya agar bisa segera sampai ke sana. Sedangkan untuk James, ia terus saja membrutal dengan menghabisi semua penjaga yang mencoba melawan. Tak berselang lama, tim FBI sampai di sana dan Fabio langsung meminta semua anak buahnya agar mencari James. Beben yang melihat hal tersebut dari jauh, ia pun meminta James agar sebaiknya pergi dari sana karena lawan semakin banyak. Akan tetapi James tidak peduli dan akan meneruskan kebrutalannya. Kemudian Beben yang melihat satu kapal FBI mendekat ke arahnya, ia pun terpaksa harus kabur meninggalkan James seorang diri. Kembali kepada James yang kini telah berhasil masuk ke dalam villa milik sang menteri. Namun tentu ia harus menghadapi lagi para penjaga di dalam hingga inilah aksinya. Sang menteri yang mendengar suara tembakan semakin dekat, ia pun meminta dua pengawalnya untuk berjaga di luar. Sementara sang menteri sendiri menyiapkan senjata yang ada di laci sebagai antisipasi jika James berhasil masuk. Di balik itu, terlihat salah satu pengawal pribadi sang menteri berhasil menembak James. Namun beruntung, James masih sanggup melawan dan balik melumpuhkan orang tersebut. Selanjutnya, James menodong satu pengawalnya lagi yang berjaga di depan pintu ruangan sang menteri. Si pengawal yang ketakutan dengan pasrah, ia membukakan pintu asalkan James tidak menghabisinya. Namun setelah pintu terbuka, James ternyata tetap menghabisi si pengawal itu. Akhirnya James dapat masuk ke ruangan sang menteri dan langsung menodongkan senjata. Katie yang juga ada di sana sebisa mungkin ia menghalangi James agar tidak menghabisi sang menteri. Di sini Katie menjelaskan kalau sang menteri tidak bersalah dan ia juga bukan pemilik dari perusahaan Oberon yang bekerja sama dengan Steve. Pemilik perusahaan Oberon adalah seseorang yang bukan berasal dari pemerintahan. Ditambah dengan sang menteri yang bersumpah jika dirinya tidak pernah berniat untuk menjebak James dan pasukannya saat di medan perang. Akan tetapi kalau James tetap ingin menghabisinya, sang menteri mempersilahkan James. Mendengar hal itu, barulah James luluh dan mau menurunkan senjatanya. Namun sang menteri yang merasa bersalah karena telah mengesahkan proyek RD 8945, ia pun akhirnya memilih pundir. 5 menit kemudian, para anak buah Fabio si FBI baru sampai ke ruangan sang menteri. Dan mereka hanya bisa melihat sang menteri yang sudah kongit dan juga Katie yang sedang ketakutan. Sementara itu, di luar villa, Fabio melihat James sedang berjalan menuju tepi pantai hingga dengan cepat Fabio pun berusaha mengejarnya. Saat di tepi pantai, Fabio langsung menodong James dan memintanya agar menyerah. Namun James hanya menurunkan senjatanya saja, kemudian ia tetap berjalan sambil membawa perlengkapan menyelam. Ternyata James mempersilahkan Fabio jika ingin menembaknya karena James menganggap dirinya telah mati sejak dulu. Di waktu yang sama, Fabio dihubungi oleh tangan kanannya yang mengabarkan kalau sang menteri telah tewas akibat bundir. Si tangan kanan juga sempat bertanya apakah Fabio sudah menangkap James. Namun Fabio menjawab tidak, yang artinya Fabio akan membiarkan James kabur. Tiga minggu kemudian terlihat berita yang mengabarkan kalau James dinyatakan tidak bersalah. Sedangkan untuk Katie, ia terus saja mencari tahu siapa sebenarnya pemilik perusahaan Oberon yang sampai sekarang belum diketahui.
Katie mencari informasi itu dari data Steve, si direktur utama, karena katanya Steve lah yang hanya mengetahui detailnya. Hingga pada akhirnya Katie berhasil menemukan sebuah nama yang bertuliskan Ben Edward. Dengan cepat, Katie mengirim pesan kepada James untuk memberitahu kalau pemilik perusahaan Oberon adalah seorang pria bernama Ben Edward. Namun, Katie sendiri masih belum tahu siapa Ben Edward dan di mana keberadaannya. Keesokan harinya, adegan berpindah kepada Beben yang sedang berlayar di tengah laut. Ketika Beben masuk ke dalam, ia dibuat terkejut karena sudah ada James di dalam kapalnya. James langsung saja bertanya kenapa selama ini Beben tidak jujur kalau dirinya adalah pemilik perusahaan Oberon. Ternyata nama asli Beben ini adalah Ben Edward, pemilik perusahaan Oberon. James tidak menyangka kalau Beben tega melakukan ini semua, bahkan sampai menghabisi keluarga James. Pada akhirnya, Beben mengaku dan menjelaskan kalau saat itu dirinya hilaf karena Steve akan memberikan keuntungan begitu besar. Namun untuk tewasnya keluarga James, Beben sama sekali tidak tahu serta tidak menyangka jika Steve akan melakukan hal tersebut. Kemudian Beben beberapa kali meminta maaf berharap James akan mengampuninya, tapi sayang James tidak memberi ampun. Setelah menghabisi Beben, James hanya bisa melamun di atas kapal sambil mengingat kenangan bersama anak dan istrinya dulu. Kini James sudah merasa lega karena semua orang-orang yang terlibat telah berhasil ia habisi. Kemudian James melihat peta dan menunjukkan satu kota bernama Nyassa. James akhirnya memutuskan akan pindah ke kota tersebut untuk mengobati tumornya lalu mencari kehidupan baru di sana. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Bray Movie.